Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua yang telah kita lakukan di dunia pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Jika melakukan banyak amal baik, kita akan masuk surga. Sebaliknya, jika melakukan keburukan, maka nerakalah balasannya. Lalu tidak adakah kesempatan untuk masuk surga? Siapakah yang bisa menolong kita? Mengapa orang tersebut mau menolong manusia yang lain? Lalu seperti apa sosok yang dikunjungi neraka dan ditarik masuk ke surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk di hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada saat manusia mementingkan dirinya sendiri di hari kiamat, Rasulullah sibuk mencari umatnya ke sana kemari. Beliau sibuk memohon kepada Allah untuk umatnya agar masuk ke dalam surga. Karena perhatiannya yang besar kepada umatnya, Rasulullah menangguhkan doa-doanya sampai hari kiamat. Hal ini untuk membela dan menyelamatkan umat manusia. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Setiap nabi pasti memiliki doa mustajab. Hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah doa itu akan terwujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah memberi syafaat untuk menyelamatkan umatnya. Rasulullah ditawari masuk surga dan syafaat. Namun Rasulullah memilih syafaat karena ingin membela lebih banyak umatnya. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah. Aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga. Namun aku memilih syafaat, sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Tirmizi. Syafaat Rasulullah tak hanya berlaku bagi orang bertakwa, tetapi juga untuk umat yang berlumuran dosa. Namun bukan berarti umatnya bebas melakukan hal maksiat. Orang yang ditarik dari neraka. Saat hari kiamat, Rasulullah selalu menanyakan keberadaan umatnya kepada malaikat Jibril. Jibril pun mengatakan bahwa umatnya adalah umat terakhir. Akhirnya datanglah umat Nabi Muhammad SAW sambil menangis serta memikul beban di belakang mereka. Umat tersebut datang sambil berseru, "Wahai Muhammad." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai umatku." Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Nabi pun bersujud sangat lama hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi untuk bangkit. Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya bisa diberikan minum karena terik matahari. Lalu Allah pun mengabulkannya. Setelah itu, Nabi Muhammad bersujud kembali kepada Allah agar umatnya diselamatkan dari sirat. Allah pun memerintahkan Rasulullah menunggu di ujung sirat. Umat yang banyak amal baiknya akan berhasil melaluinya, namun tidak sedikit yang terjatuh ke dalam neraka. Melihat umatnya banyak di neraka, Rasulullah kembali bersujud kepada Allah. Rasulullah meminta untuk menyelamatkan umatnya yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma. Allah pun mengabulkan permintaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menuju ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebiji kurma dan mempersilahkan mereka masuk surga. Lagi-lagi Rasulullah bersujud dan menangis
memohon kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya dari neraka. Jika umat tersebut memiliki iman sebesar biji jagung, ia akan selamat. Allah pun mengabulkannya. Rasulullah lalu menjemput umatnya dan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan umatnya yang memiliki iman sebesar biji jagung. Manusia yang hanya memiliki iman sebesar biji jagung pun adalah sosok yang dikunjungi Rasulullah di neraka. Tidak cukup sampai di situ, Rasulullah kembali memohonkan ampun untuk umatnya yang memiliki iman sebesar biji sawi atau zarrah. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu aku kembali bersujud padanya. Kemudian Allah berfirman, "Angkatlah kepalamu Muhammad. Memohon pertolongan apapun, engkau akan diberi." Aku pun mengangkat kepala, lantas memohon, "Umatku, umatku ya Rabb." Allah kembali berfirman, "Temuilah umatmu. Siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan, walau seberat biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga." Maka siapapun yang aku temukan di hatinya keimanan, walau seberat biji sawi, aku masukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Rasulullah kembali bersujud kepada Allah dan meminta menyelamatkan umatnya yang tidak punya amal, kecuali hanya mengatakan, "La ilaha illallah." Dan Allah pun mengizinkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sosok yang dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditarik untuk diselamatkan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberikan syafaat untuk umatnya yang berlumuran dosa sekalipun. Syafaat itulah yang digunakan beliau untuk menyelamatkan umatnya dari dahsyatnya siksa api neraka. Sesuai hadis beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memohon kepadaku al-wasilah, maka pasti mendapatkan syafaat dariku." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.